Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 4 pada pembelajaran keempat. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perhatikan syair dari dua lagu di bawah ini anak-anak. Nah di bawah ini ada dua syair. Yang pertama berjudul Embun Pagi. Lalu yang kedua berjudul Embun. Nah judulnya hampir mirip ya. Namun yang satu Embun Pagi, yang kedua Embun. Nah anak-anak ibu, yang pertama Embun Pagi itu adalah ciptaan Pak Rat. Dan embun yang kedua itu ciptaan Pak Daljono. Sekarang kita pahami syair lagu di berikut ya. Jawablah pertanyaan berikut ini setelah kita memahami syairnya. Nah perhatikan cara. Yang pertama itu embun pagi. Riang cemerlang, embun pagi hari tersenyum riah. Hati gembira, burung berkicau, trilililililili. Oke. Riang cemerlang, embun pagi hari di sinar surya, riang gembira, murai berkicau, trililililili. Nah, yang pertama itu syairnya riang cemerlang, lalu embun pagi hari tersenyum ria, hati gembira, burung berkicau, trilililili. Nah, berarti dalam syair lagu ini sangatlah menyenangkan ketika di pagi hari. Ada burung yang berkicau, lalu ada embun, kemudian kita dapat tersenyum ria, ada sinar surya atau matahari ya, sinar surya itu ya, di sinar surya kita bergembira. Nah kalau yang kedua ini tentang embun, gemerlapan menghias dini hari, berkilauan kena sinar matahari, sepercik air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi tenang. Nah kalau di sini menggambarkan bahwa di pagi hari itu ada ketenangan dan kesejukan air yang berlinang ya, air sejuk. Lalu sama tetap terkena sinar matahari berkilauan menghiasi dini hari. Ya anak-anak, jadi di sini menggambarkan jiwa yang tenang. Nah, begitu ya kira-kira ya anak-anak. Nah, coba Nanda jawab pertanyaan berikut. Apa tema dari kedua lagu tersebut? Kira-kira temanya sama-sama apa ya? Tadi disebutkan. Lalu tuliskan gambaran embun menurut lagu di atas. Nah, gambaran embunnya tentu berbeda ya. Yang pertama bagaimana gambaran embunnya, yang kedua bagaimana. Lalu kapan terjadinya embun? Nah, pada saat kapan ya? Lalu menurut kedua lagu tersebut apa manfaat embun? Dan perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Nah, jadi anak-anak, nah ibu tentunya dapat menjawab pertanyaan berikut ya dengan benar. Ingat perubahan wujud pengembunan sudah kita pelajari pada subtema 3. Nah, lengkapi tabel di bawah ini. Isilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun Pagi. Nah, jadi pada tabel berikut ini ada embun pagi, riang, kemudian ada pagi, kemudian ada dalam embun ada kata gemerlap. Nah, jadi ini cara mengisinya. Kita isi kata yang hanya ada di lagu Embun Pagi kalau di warna orange ini ya. Lalu yang di warna kuning isi dengan kata yang ada di kedua lagu, dan yang berwarna hijau isi dengan kata yang hanya ada di lagu embun. Jadi lagu tadi kan ada embun pagi dan embun. Nah, contohnya ada riang di embun pagi. Apakah ada kata riang di embun? Nah, jika tidak berarti letaknya di embun pagi kata riang.
Bagaimana dengan kata selanjutnya? Ada kata cemerlang contohnya ya. Cemerlang apakah ada di embun? Ternyata cemerlang hanya ada di embun pagi ya. Berarti kita tulis cemerlang di embun pagi. Oke, sudah mengerti anak-anak? Mengerti ya? Nah, gunakan kamus dan carilah kata berikut ini. Jadi ada kata-kata yang mungkin masih baru kamu temukan di sini. Jadi kamu dapat mencarinya di kamus ataupun di internet ya anak-anak. Temukan juga bahasa daerahmu mempunyai arti sama. Nah, kenapa di penjelasan ini Ibu tidak memberikan jawaban? Karena jawaban itu anak-anak Ibu cari. Karena Ibu di sini adalah menjelaskan isi dari buku ini, bagaimana cara mengerjakannya, bukan apa isinya ya anak-anak. Jadi ketika anak Ibu kurang mengerti bagaimana cara mengerjakannya, Ibu jelaskan di video ini. Nah, yang pertama misal surya adalah, nah kita cari di kamus apa itu surya. Ternyata surya adalah matahari. Nah, nanti dalam kamus kamu temukan, nah buat di sini jawabannya anak-anak. Nah, begitu juga sampai nomor 10 yaitu salju. Nah, embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air berwujud gas. Nah, di udara berubah menjadi partikel air atau wujud cair. Nah, itu dia anak-anak. Berwujud gas dan menjadi cair. Berarti perubahan wujud dari gas menjadi cair. Gasnya itu karena apa? Karena dia merupakan uap air di udara. Kemudian dia berubah menjadi air. Nah, partikelnya seperti air ya. Makanya dia berubah dari gas menjadi cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, oke. Jawab sudah pertanyaan yang tadi ya. Amatilah peristiwa mengembun di pagi hari. Tuliskan pengamatanmu di bawah ini. Perhatikan penulisan huruf besar, tanda titik, dan koma dengan tepat. Nah, jadi anak-anak Ibu dapat melakukan pengamatan tentang peristiwa pengembunan di pagi hari ya. Misalkan ketika kamu melihat di pagi hari ada di atas dedaunan, ada buliran-buliran air. Nah, misalnya seperti itu ya, boleh anak-anak. Setiap pukul 6 pagi, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah, agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Tentu saja tidak. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan. Jadi anak-anak, walaupun penjaga sekolah yang datang pagi hari untuk membersihkan lapangan, tapi kita mempunyai kewajiban yang sama membersihkan atau menjaga kebersihan sekolah. Seperti jika anak-anak Ibu sudah sampai di sekolah, anak-anak Ibu tentunya harus memilih sampah yang anak-anak Ibu lihat ya apabila anak-anak Ibu temui di lapangan atau di dalam kelas. Nah, diskusikan bersama kelompokmu, tuliskan contoh sikap bersatu yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini ada contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Yang pertama, contohnya piket ya anak-anak. Itu adalah contoh sikap persatuan di sekolah. Apalagi kira-kira? Nah, banyak sekali ya. Misalnya petugas upacara bendera. Nah, soalnya ya banyak sekali ya. Nah, apakah di daerahmu masih ada lapangan rumput? Pernahkah kamu bermain bola di pagi hari di lapangan tersebut? Apakah kamu merasakan butiran embun pagi di rerumputan itu? Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari teknik menggiring bola. Sekarang praktikkan teknik tersebut. Kamu mempraktikkan sebelum bermain bola. Mulailah dengan melakukan permainan ikuti saya. Carilah teman sebagai pasangan. Secara bergantian, kamu dan temanmu menggiring bola. Jika giliranmu menggiring bola, temanmu berlari mengikuti. Begitu juga sebaliknya.
Kegiatan dimulai setelah ada perintah dari guru. Lakukan secara bergantian. Setelah melakukan permainan, berlatih menggiring dan menendang bola. Sekarang kamu akan berlatih dengan menggunakan penghalang. Kamu harus membawa bolamu melewati penghalang yang ada. Nah, ini adalah kegiatan PJOK ya anak-anak. Anak-anak ibu mungkin akan mempelajarinya dengan guru PJOK ya pada saat materi pelajaran PJOK berikutnya. Tapi anak ibu dapat memahami terlebih dahulu pada bacaan berikut caranya ya. Caranya jadi ini untuk permainan bola agar anak ibu lebih mahir dalam bermain bola. Ini tekniknya ya. Nah, kegiatan bersama orang tua kita pada hari ini adalah orang tua membimbing siswa dan memperhatikan situasi di pagi hari, seperti mengamati embun di halaman pada pagi hari, mengamati buliran air yang ada di permukaan gelas. Hal ini sebagai hasil dari proses perubahan wujud benda, yaitu pengembunan. Nah, caranya kalau dalam gelas ini seperti apa ya? Nah, buliran air ini bisa seperti jika anak ibu masukkan di dalam air gelas itu air yang dingin, seperti air yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas ya, atau air es batu ya. Nanti akan ada bulir air yang ada di permukaan gelas itu yang nampak oleh anak-anak ibu. Nah, sekian pembelajaran kita ya pada hari ini anak-anak. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pembelajaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.